Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mengerjakan tugas hukum internasional dari dosen saya. Eh, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud asas per in parem non habet imperium. Yang kedua, berikan analisis dari berita terkait penjelasan Amerika Serikat terkait pejabat Amerika Serikat diberhentikan terkait serangan Benghazi di Libya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan asas par in parem non habet imperium. Par in parem non habet imperium adalah sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa pihak yang sama kedudukannya tidak mempunyai yurisdiksi terhadap pihak lainnya. Asas ini kadang juga disebut par in parem non habet iudicium atau par in parem non habet jurisdictionem. Asas hukum ini berasal dari hukum Romawi yang dapat ditilik kembali ke karya ahli hukum Ulpianus 117 sampai 223 dan Julius Paulus abad ketiga. Kemudian asas ini juga terkandung di dalam Digesta 533 yang merupakan bagian dari program kodifikasi hukum yang diperintahkan oleh Kaisar Romawi Timur Justinianus I. Pada abad pertengahan, asas ini digunakan oleh Bartolus dalam karyanya Tractatus Represaliarum 1354, dan di situ ia menyebutkan dengan kalimat yang lebih panjang, yaitu non enim una civitas potex Phareselogem super alteram quia per in parem non habet imperium, yaitu suatu negara tidak dapat membentuk negara, yaitu suatu negara tidak dapat membuat hukum terhadap negara lain karena pihak yang setara kedudukannya tidak punya kuasa atas pihak yang lainnya. Asas ini digunakan dalam konteks hukum internasional dan sangat penting dalam konsep kedaulatan negara. Dalam hukum internasional, semua negara sama-sama berdaulat dan memiliki kedudukan yang setara. Penjelasan asas ini berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara. Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangannya masing-masing. Peraturan tersebut hanya berlaku untuk negara tersebut, mulai dari pimpinan tertinggi hingga rakyat biasa. Peraturan tersebut dibuat mulai dari pembuatan naskah akademik, rancangan undang-undang, sampai pada pengesahannya. Undang-undang yang telah berlaku mengikat semua warga negara dan warga asing yang berada di dalam suatu negara. Warga negara asing yang berada dalam suatu negara yang bukan negaranya harus tunduk pada hukum negara setempat walaupun hanya pendatang. Namun jika seorang tidak berada di negara yang bukan negaranya, maka hukum negara lain tidak dapat berlaku. Artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang warga negara tidak akan bisa dihukum dengan hukum negara lain. Begitupun bagi kepala negara. Seorang kepala
negara memiliki kedaulatan sebagaimana kedaulatan negaranya yang mempunyai undang-undang sendiri. Artinya, jika kepala negara melakukan pelanggaran sebuah norma hukum terhadap negara lain, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan bukan pada kawasan teritorialnya atau yurisdiksinya, maka kepala negara tersebut tidak dapat dihukum dengan hukum negara tempat dia melakukan pelanggaran. Seberat apapun pelanggaran yang dilakukan, tetap tidak bisa dihukum dengan hukum negara lain. Seorang kepala negara bisa diadili dengan hukum internasional atas dasar pelanggaran aturan internasional. Peradilan internasional nantinya akan menjatuhkan sanksi kepada kepala negara jika terbukti bersalah. Hal ini sama dengan peradilan biasa dalam sebuah negara. Negara dapat melakukan pembelaan terhadap kepala negaranya yang disangka bersalah karena telah melanggar hukum internasional. Upaya hukum juga dapat dilakukan jika merasa belum memenuhi rasa keadilan. Jadi pada intinya, asas par in parem non habet imperium, asas par in parem non habet imperium adalah sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa pihak yang sama kedudukannya tidak mempunyai yurisdiksi terhadap pihak lainnya, atau suatu negara tidak dapat membuat atau suatu negara tidak dapat membuat hukum terhadap negara lain karena pihak yang setara kedudukannya tidak punya kuasa atas pihak yang lainnya. Jadi antar negara itu tidak boleh mengikut campuri sistem pemerintahan di negara lain. Jadi tidak boleh ikut campur. Dan yang contoh lainnya seperti kapal negara asing masuk ke negara Indonesia misalnya. Nah, itu mengganggu kedaulatan di Indonesia sekaligus dan tidak mempunyai yurisdiksi terhadap negara Indonesia. Kemudian soal yang kedua, berikan analisis dari berita pejabat Amerika Serikat diberhentikan terkait serangan Benghazi di Libya. Kronologis dari penyerangan ini yang disebabkan karena video yang dibuat oleh Amerika Serikat yang dianggap oleh warga Libya sebagai menghina Nabi Muhammad. Kemudian warga Libya tersebut bereaksi dengan menyerang duta besar Amerika Serikat yang bertempat di Libya, yang kemudian dibunuh pada tanggal 11 bulan 9 tahun 2012 di sebuah bangunan konsulat di kota Benghazi. Bersama juga dengan 3 orang stafnya. Nah, jadi menurut asas par in parem non habet imperium, sebenarnya ini tidak diperbolehkan penyerangan ini, dan seharusnya
kasus ini dikembalikan penyelesaian hukumnya kepada negara Libya sebagai negara yang memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang melakukan penyerangan terhadap duta besar Amerika Serikat. Jadi penyelesaian hukumnya menurut saya harus diselesaikan oleh pemerintahan dari Libya. Sekian tugas dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.